Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore kaum muda-mudi yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari teman-teman bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita mengatakan, kami terkagum melihat Engkau Yesus. Buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bila mata dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Haleluya. Bila kulihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku lihat hidupku, kulihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah.
kehendaki. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menyanyi menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena karya-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini Yesus. Karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami datang pada sore hari ini ya Bapa. Menyerahkan hati kami untuk kami menyembah Engkau ya Yesus. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jaga kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Seperti pujian ya Yesus, bahwa kami ada ya Tuhan sepenuhnya untuk menyembah Engkau ya Yesus. Dan pada sore hari ini ya Bapa, kami anak muda-mudimu di tempat ini ya Yesus, siap untuk menyembah Engkau ya Bapa. Karena karya-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang luar biasa ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah memimpin kami ya Bapa. Memimpin ibadah kami pada sore hari ini ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Angkat satu pujian, tak tertandingi. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Allah kita ada Allah satu-satunya, Allah yang tiada tertandingi. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun kau betak, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari teman-teman, saya udah bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan bahwa kuasa Tuhan tiada bandingannya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahnya. Semua musuh pun gemetar dengan namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sekali lagi kita memujikan ini dari awal. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar dengan namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kita mengatakan sungguh tak tertandingi, tak tertandingi. Haleluya. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yang melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang hebat, Allah yang tak tertandingi. Nah, ini menjadi alasan kita untuk kita tetap berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, dan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Kita mau jadikan Tuhan benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu. Haleluya. Akan ku gentar, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu. Kau beriku
menemani hidupku. Berjalan bersamamu Tuhan, kami takkan gentar. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, haleluya, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, haleluya. Buktikan kasih setiamu menengi hidupku, takkan ku takut. Ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Buktikan kasih setiamu menengi hidupku, akan ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Buktikan kasih setiamu menengi hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Jika Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Haleluya. Langsung saja pujian dari pemudinya dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Pujian akan nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Hanya Tuhan Yesus yang mengerti kita. Bahkan Tuhan Yesuslah yang sanggup memulihkan setiap kita. Terus memberkati pujian dari pemudinya. Dan pujian tidak saya panjang lebarkan lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat aku berserah, Kau gunakan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung bagiku, pertolongan di tengah tinggi. Ku mengangkat aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan
pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Tuhan, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membawa kami, Yesus. Membawa setiap hati kami, Tuhan. Terlebih lagi mendekat akan Kau, ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan segala anugerah yang Tuhan berikan pada kehidupan kami, Yesus. Kau mudah-mudahan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima gambaran firman Tuhan. Dan nanti Saudara Ivan pimpin dalam doa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, kami telah berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sabda tentang firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan, amin. Malam hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita baca secara bergantian mulai ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 saya baca, ayat 16-nya pemuda, ayat 17-nya pemudi. Saya baca ayat 15, 16-nya pemuda, 17-nya pemudi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Tema khotbah pada malam hari ini hedonisme. Hedonisme, ada yang tahu artinya apa? Foya-foya. Ada lagi? Mas Abed? Pesta pora, yang pemudinya. Apa ya? Pernah dengar tapi kan ya? Pernah dengar gaya hidup yang hedon? Pernah dengar yang bagian LCD? Artinya apa? Boros. Ya, hedonisme ini berasal dari bahasa Yunani. Hedon, artinya kesenangan. Menurut Wikipedia, hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi kesenangan, ya benar tadi foya-foya, boros, yang nikmat-nikmat yang ada di dalam dunia ini merupakan tujuan hidup. Gaya hidup yang berfokus pada mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Jadi fokusnya untuk diri sendiri. Senangnya untuk diri sendiri, kenikmatannya untuk diri sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Alkitab katakan tentang hedonisme? Kita sudah baca ayatnya yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata dunia dalam ayat ini bukan berbicara tentang dunia yang adalah ciptaan Allah atau bumi, tetapi tentang sistem dari dunia ini. Sistem dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15, mari kita lihat. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat, tidak dapat menjamahnya. Ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Sistem dari dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang ayat 15 tadi katakan. Apa yang ada di dalam dunia? Apa yang ada di dalam dunia? Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga serta keangkuhan hidup. Ketiga hal ini termasuk dalam istilah yang saya sebutkan tadi, hedonisme. Gaya hidup hedonisme, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berfokus pada hal-hal duniawi dan kesenangan diri sendiri. Ketiga hal yang saya katakan adalah produk buatan dunia
yang berada di bawah kuasa si jahat. Jadi semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Produk dari dunia ini, dan dunia ini dikatakan berada di bawah kuasa si jahat. Hal-hal ini termasuk dalam gaya hidup hedonisme. Tidak dikatakan berasal dari Bapa. Keinginan duniawi semuanya. Semuanya bersifat untuk keinginan diri sendiri. Benar enggak? Apakah keinginan daging yang kita miliki untuk menyenangkan hidup orang lain? Otomatis untuk keinginan, untuk kesenangan diri kita. Keinginan mata. Otomatis untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan orang lain terlebih dahulu. Mari kita lihat yang pertama tentang keinginan daging. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah cinta uang termasuk keinginan daging? Apakah cinta uang termasuk keinginan daging? Ya. Yang prianya, ya. Ya Mas Vano? Ya. Dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena memburu uang, karena cinta dengan uang, beranggapan bahwa uang bisa memberikan kebahagiaan, uang bisa memberikan kesenangan, kepuasan, sehingga lupa dengan Allah. Cinta uang bukan berarti kita di tempat ini tidak membutuhkan uang. Bukan demikian saudara. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu cinta uang. Memburu uang, yang difokuskan yaitu uang dan uang. Kalau saya punya uang banyak, saya pasti akan hidup bahagia. Saya akan mengalami yang namanya kesenangan. Saya bisa berfoya-foya. Saya bisa berpesta pora. Hedonisme. Sehingga dikatakan menyimpang dari iman. Bukan hanya dalam hal rohani saja mengalami kerugian, tetapi sebenarnya terhadap dirinya sendiri mengalami kerugian. Dikatakan dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri sendiri. Gaya hidup hedonisme itu menyiksa diri sendiri. Bukan untuk membawa kepuasan tanpa batas. Selanjutnya di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 14 sampai 16. Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus. Tetapi Yudas ini mengkhianati Yesus.
Yudas ini menjual Yesus. Yudas Iskariot ini mengkhianatinya demi 30 keping perak. Keinginannya terhadap uang mengalahkan kesetiaannya kepada Yesus. Padahal Yesus adalah gurunya. Yesus adalah guru, adalah Mesias yang dijanjikan oleh Bapa. Tetapi dikhianati, dijual oleh Yudas Iskariot hanya demi 30 keping perak. Yang kedua, dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16 dikatakan keinginan mata yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, keinginan mata. Kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-7. Ada yang bisa bacakan ayat 20 sampai ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Yosua pasalnya yang ke-7 ayat 19 sampai ayat 21. Yang kau perbuat. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Jadi bangsa Israel ini mengalami kekalahan dalam hal berperang. Lalu Yosua berkata kepada Tuhan, apa yang akan dikatakan oleh musuh-musuhnya, oleh orang lain kalau mereka mendengar kekalahan ini? Yosua berkata kepada Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Apakah supaya kami diserahkan kepada orang Amori? Padahal ada satu hal yang terjadi. Kenapa bangsa Israel ini mengalami kekalahan? Dalam ayat 11, ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Jadi bangsa Israel ini kalah karena telah berbuat dosa. Akhirnya dicarilah siapakah orang itu. Dan ketahuanlah bahwa didapati dari kaum Serah. Disuruh seorang demi seorang untuk maju, maka didapatilah Sabdi. Dan seterusnya akhirnya ketahuanlah bahwa akan yang melakukan pelanggaran. Yosua bertanya, kenapa
Dan dia menjawab bahwa benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Tadi saya katakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, hal yang ada di dalam dunia. Yang kedua, keinginan mata, sama seperti yang terjadi kepada Akan ini. Aku melihat, jadi dilihat ada di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear. Selanjutnya 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya maka ku ambil. Yang pertama dilihat, wah bagus jubah itu. Gak bisa menahan keinginan matanya. Ada juga 200 shikal perak, sebatang emas 50 shikal beratnya. Dia ingin, akhirnya diambil dan disembunyikan di dalam kemahnya dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Inilah dosa yang dilakukan oleh Akan, yang adalah bangsa Israel. Sehingga menyebabkan bangsa Israel mengalami kekalahan. Dalam pasal 6, Yosua pasal 6 ayat yang ke-17, mari kita lihat. Yosua pasal 6 ayat 17 dikatakan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi barang jarahan yang ada di kota Yeriko itu dikhususkan bagi Tuhan, bukan untuk disimpan, tetapi untuk dimusnahkan. Kecuali Rahab perempuan sundal, karena ia telah membantu bangsa Israel, membantu pengintai, menyelamatkan diri mereka. Yang selebihnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Nah, yang dilakukan oleh Akan karena dia lihat, eman bagus itu jubahnya. Ada juga 200 shikal perak, sebatang emas 50 shikal beratnya. Dilihatnya bagus itu. Sayang kalau dibakar, sayang kalau dimusnahkan, aku ambil aja. Keinginan mata yang gak bisa dikendalikan. Yang ketiga, kita kembali dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua tadi mengatakan bahwa keangkuhan hidup. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Contohnya saudara, dalam Daniel pasalnya yang keempat ayat 30. Raja Nebukadnezar bangga dengan kekuasaannya, bangga dengan kebesarannya. Saya akan baca buat saudara. Daniel pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Jadi Raja Nebukadnezar ini menyadari, mengatakan bahwa Babel itu adalah kota kerajaan yang ia bangun dengan kekuatan kuasanya untuk kemuliaan kebesarannya.
bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan yang dia kerjakan karena Tuhan, tetapi karena dirinya sendiri. Angkuh, memiliki keangkuhan hidup. Dan yang terjadi ayatnya yang ke-33, Nebukadnezar dihalau di antara manusia. Makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah, rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Karena angkuh. Tiga hal ini yang saya jelaskan tadi, semuanya ini ada di dalam dunia, bukan berasal dari Bapa. Yang termasuk hedonisme, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya hanya untuk kesenangan diri sendiri, hanya untuk kenikmatan, hanya untuk kepuasan diri sendiri, bahkan sampai melupakan Allah. Bahkan karena keinginan daging, contohnya cinta uang, menyimpang dari iman. Yang dipikirkan hanyalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Fokusnya hanya untuk diri sendiri, lupa kepada Sang Pencipta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah yang bisa memberikan contoh gaya hidup hedonisme dalam kehidupan pemuda remaja yang dari pemudanya? Contohnya apa, saudara? Mas Rangga mungkin yang terjadi dalam kehidupan pemuda dan remaja. Misalnya, ada yang bisa bantu Mas Abed? Contohnya apa sih? Sambil berpikir, saya tunggu pemudinya. Check out Shopee tapi barangnya bukan yang diperlukan, hanya diinginkan, gitu ya bahasa sederhananya. Apalagi Ovi? Sejenis itu. Nah, seperti itu namanya kebutuhan palsu. Kalau saya lihat di internet, itu kebutuhan palsu. Check out dibeli, tapi bukan barang yang dibutuhkan, hanya karena diinginkan. Keinginannya muncul dari mana? Dari iklan, Tante. Ada kan yang seperti itu ya, lihat iklan, wah ada di iklan seperti ini, kok saya kepengen ya. Belum tentu itu diperlukan, hanya ingin saja. Atau ikut tren yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tujuannya apa? Supaya bisa diterima di kelompok tertentu. Oh, aku pakai baju yang seperti ini, padahal sebenarnya enggak nyaman pada dirinya sendiri. Tapi supaya diterima, ikut-ikutan, supaya saya puas, supaya saya senang. Oh, saya perlu gadget yang baru, padahal yang dimiliki masih berfungsi dengan baik. Soalnya harganya ini mahal, keluaran terbaru. Ini untuk kesenangan saya, gak mikir dengan orang lain, gak mikir dengan orang tua. Kira-kira orang tua ini mampu gak belikan? Gak dipikirkan, gak diperhitungkan, gak dipertimbangkan. Yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Tujuannya sebenarnya ke sekolah, tetapi gak nyampe ke sekolah, menggok ke yang lain untuk berfoya-foya dengan teman-teman.
Yang penting saya senang, yang penting saya puas. Tadi ya dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Angkuh, kenapa? Gak mikirin orang tua yang bersusah payah mencari uang, bekerja supaya bisa sekolah dengan baik, supaya bisa capai cita-cita. Yang dikerjakan hanya kesenangannya sendiri, gak mikirin yang lain. Keinginan mata, ya benar tadi, lihat ini, lihat itu, ikut. Padahal gak sesuai dengan pribadinya, supaya mendapat pengakuan. Beli ini, beli itu, padahal tidak dibutuhkan. Hanya untuk keinginannya saja. Sampai di internet saya baca ya saudara, BPJS. Apa artinya BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Seperti itu saudara, jiwa sosialita. Saya puas kalau saya punya jiwa sosialita. Kalau enggak punya jiwa sosialita, saya terasa rendah kualitas hidup saya. Yang dipikirkan hanya yang ada di dalam dunia ini. Dalam kata lain, sedang mengasihi dunia. Orang yang memiliki gaya hidup hedonisme artinya sedang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan firman Tuhan berkata, itu bukanlah berasal dari Bapa. Kalau kita menyimpang dari iman kita kepada Yesus Kristus hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi, hanya karena ingin memuaskan keinginan jasmani saja, menyimpang, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, itu tidak berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan sistem dari dunia ini dibawa kuasa oleh si jahat. Firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua itu sedang lenyap, gak bersifat kekal. Sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau terus-terusan seperti itu, ujung-ujungnya juga akan lenyap. Gak akan bertahan, gak akan membawa kepada kesenangan yang sesungguhnya, gak akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu, kesenangan itu, kepuasan itu hanya kita dapat dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau lihat ada teman kok seperti itu ya, gak usah ikut-ikutan. Atau kita mulai punya keinginan mata yang gak bisa dikendalikan. Kita sadar kembali, ini adalah produk dunia. Mau ingin ini, ingin itu dan banyak sekali. Dan mulai membuat kita jauh dari Tuhan. Itu mulai masuk dalam gaya hidup hedonisme. Mulai angkuh, merasa saya lebih hebat dari teman-teman yang lain. Saya lebih berprestasi. Saya lebih pintar, saya lebih cepat nangkap. Dan lain sebagainya. Jangan saudara, jangan sampai memiliki sikap seperti Nebukadnezar, bangga. Semua itu karena kekuasaan dan kebesarannya akhirnya dihalau oleh Allah dari antara manusia. Jangan mengikuti ajaran hedonisme ini. Jangan hidup hanya berfokus kepada kesenangan diri sendiri. Ingatlah orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ingatlah perjuangan orang tua, bagaimana mereka berjuang supaya kita mendapat kehidupan yang baik, supaya teman-teman bisa sekolah dengan baik, supaya bisa difasilitasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Kalau nuruti keinginan gak akan habis-habisnya. Kalau nuruti 99, 10, 10, 12, 12, apalagi 1, 1, dan seterusnya gak akan selesai. Dari 1, 1 sampai 12, 12, balik lagi dari 1, 1 sampai 12, 12. Banyak diskonnya, main check out aja lah, terus apa sing bayarin. Kalau sesuai kebutuhan enggak apa-apa, tapi kalau sesuai keinginan hanya berfoya-foya saja. Padahal uang itu bisa dipakai untuk kepentingan lainnya. Jangan dipikiran saya masih muda kok, gak apa-apa saya berfoya-foya, gak apa-apa saya berpesta pora, gak apa-apa saya punya gaya hidup seperti ini. Kalau itu hanya mendatangkan kerugian, apa gunanya? Kalau hanya mendatangkan kerugian, apa manfaatnya, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari godaan hedonisme, dari gaya hidup yang berfokus hanya mencari kesenangan diri sendiri? Apa yang harus saya lakukan berdasarkan firman Allah supaya masa muda saya enggak saya gunakan hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk memuaskan keinginan daging, hanya untuk memuaskan keinginan mata, hanya untuk memiliki keangkuhan hidup? Apa yang harus saya perbuat, Tuhan? Mari kita lihat ayat 17 bagian B. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, supaya kita terhindar dari godaan ini, supaya kita tidak terjerumus dalam gaya hidup seperti yang saya jelaskan tadi, hedonisme, mari lakukanlah kehendak Allah. Amin. Amin. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau cinta uang itu menyimpang dari iman, berarti itu bukan kehendak Allah. Kalau keinginan mata itu merusak hubungan saya dengan Allah, berarti itu bukan kehendak Allah. Punya keinginan tapi bisa kita kendalikan. Kalau ikut-ikutan gaya hidup yang tidak benar, kalau saya hanya berpusat kepada diri saya sendiri, kesenangan saya sendiri, gak mikirin orang tua, gak mikirin teman-teman, gak mikirin lingkungan sekitar, berarti itu bukan kehendak Allah, karena itu bisa merusak. Kalau saya memiliki jiwa sosialita yang tinggi, padahal pas-pasan, apakah itu kehendak Allah? Mari kita renungkan bersama-sama. Sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Lakukanlah kehendak Allah, supaya saya bisa diterima dalam satu kelompok tertentu, supaya saya bisa senang. Saya harus ikutin apa yang menjadi keinginan mereka, cara berpakaian mereka, padahal itu hal yang salah. Apakah itu keinginan Allah? Apakah itu kehendak Allah? Tidak. Membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jarang beribadah, membuat kita jarang berdoa kepada Tuhan.
Apakah itu kehendak Allah? Tidak demikian. Yang menjadi kehendak Allah yaitu untuk mendatangkan berkat bagi saya dan saudara. Amin. Yang menjadi kehendak Allah yaitu untuk membuat saya dan saudara bertumbuh terus di dalam pengenalan takut akan Allah. Membuat kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Maka dari itu firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak saya dan saudara untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jangan tergoda dengan gaya hidup hedon atau hedonisme. Jangan mau coba-coba sekedar menjadi pengetahuan kita saja, tetapi kita tetap mau hidup berpegang kepada firman Allah. Dan dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Selama-lamanya dalam arti kekal, saudara. Membawa kepada kekekalan kalau dalam terjemahan yang lain. Bukan kita hidup selama-lamanya, enggak. Ada matinya, tidak saudara. Tetapi membawa kepada kekekalan kalau kita hidup melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada malam hari ini sampai di sini. Sekali lagi, kita mau hidup sesuai kehendak Allah. Kita tidak mau tergoda dengan produk-produk yang ada di bawah kekuasaan iblis. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Yesus kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau memberikan korban persembahan. Cari apa dalam dunia ini? Kita angkat pujian ini. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia kan? Cari Yesus yang penuh cinta. Teruslah cari Yesus yang penuh cinta. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan. Pengumuman gereja besok hari ibadah anak-anak sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan dengan ibadah raya jam 8:30. Hari Selasa doa pemuda dan remaja jam 6 sore. Mari datang berdoa bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Semua diberkati Tuhan. Kita tamatkan acara ibadah pada malam hari ini, sama-sama bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, doa tamat oleh Bapak Angga. Dari kasih-Mu, oh Tuhan, lama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mampukan setiap kami untuk hidup seturut kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami tidak menuruti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup dengan menunjukkan gaya hedonisme, melainkan menunjukkan gaya hidup yang sesuai dengan firman-Mu, mensyukuri atas segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami baik secara jasmani dan rohani. Mampukan kami juga untuk menimbang, untuk mengerti mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan kami, sehingga kami tahu memprioritaskan untuk jalannya keberlangsungan hidup kami ya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami petang hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kami, doa-doa kami, harapan, cita-cita masa depan kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang menjamin segala sesuatu dan menjadikan berhasil atas segala-galanya. Kami akan berpisah pulang satu dengan yang lain, entar di tempat tujuan, di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.